Halo teman-teman, kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran inquiry dan pengajaran langsung. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Maria Via Megade Putri dengan NIM 181414053 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sisilia Juita dengan NIM 181414068. Dan saya Vincentius SDS Ruek dengan NIM 181414055. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai menjelaskan. Yang pertama, pengertian model inquiry. Menurut Suryo Subroto, menyatakan bahwa discovery merupakan bagian dari inquiry atau inquiry merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Jadi, di sini dikatakan bahwa inquiry merupakan inquiry yang dalam bahasa Inggris itu berarti pertanyaan, pemeriksaan atau pendidikan. Maka pada proses model inquiry ini, siswa diminta untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, ataupun pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka dapat memahami informasi yang mereka cari. Yang kedua, menurut Gulo, menyatakan strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Menurut Gulo tidak jauh berbeda dengan menurut Suryo Subroto. Mengapa? Karena di sini siswalah yang mencari dan menyelidiki secara sistematis serta berpikir secara logis dan kritis untuk merumuskan sendiri penemuannya tersebut. Yang ketiga, menurut Debdiknas, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukannya sendiri. Maka, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan dengan bertanya, berpikir secara kritis, logis, dan analitis guna mencari atau memahami informasi yang sedang dibutuhkan. Jadi siswa tidak hanya menghafal fakta-fakta yang diberikan, tetapi siswa memahaminya dan dapat menemukannya secara mandiri. Berikutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari model inquiry. Nah, untuk model inquiry ini sendiri, kelebihannya ada 3 poin. Yang kedua, berikutnya kekurangannya ada 3 poin juga. Yang pertama di sini saya akan membahas terkait kelebihan. Kelebihan yang pertama, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, karena di sini model inquiry itu menjadikan siswa sebagai peran utama, siswa di sini menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, aktif untuk bertanya, aktif untuk menyampaikan ide-ide, dan sebagainya. Kemudian, kelebihan yang kedua, di sini pendidik itu hanya bersifat sebagai fasilitator. Fasilitator di sini artinya guru hanya mendampingi dan tidak berperan penuh dalam proses penemuan konsep. Di sini misalnya ketika seorang guru menjelaskan suatu konsep dan siswanya itu berusaha untuk menjelaskan kembali, namun terdapat beberapa kekeliruan. Nah, di sini gurunya itu akan berusaha untuk meluruskan konsep yang keliru tersebut. Seperti itu. Itu yang maksudnya, itu yang dinamakan fasilitator. Kemudian yang ketiga, di sini penanaman konsep dari siswa menjadi lebih dalam. Di sini penanaman konsep dari siswa lebih dalam dikarenakan siswa sendirilah yang menemukan konsep tersebut. Dan guru itu hanya bersifat sebagai fasilitator. Biasanya, seseorang akan lebih mengingat suatu konsep bila ia menemukan sendiri konsep tersebut, dibandingkan jika guru memberi instan konsep tersebut kepada siswa yang bersangkutan. Itu untuk kelebihan dari model inquiry. Selanjutnya, untuk kekurangannya itu ada 3 poin juga. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan tidaklah singkat. Artinya di sini,
di dalam sebuah kelas atau di dalam lingkungan sekolah itu pastinya ada siswa-siswi yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan tingkat kecerdasan rendah. Nah, untuk tingkat kecerdasan rendah itu waktu untuk menemukan konsep itu tidaklah singkat atau tidaklah singkat. Kemudian yang kedua, terbatasnya alat peraga yang dibutuhkan. Dalam menjelaskan konsep, guru tentunya membutuhkan alat peraga untuk menjelaskan konsep tersebut. Namun, terdapat beberapa alat peraga yang tidak disediakan di kelas maupun di sekolah untuk menjelaskan sebuah materi. Kemudian yang terakhir, kurang memperhatikan perkembangan sikap siswa. Karena di sini model inquiry itu hanya berpusat pada kecerdasan intelektual siswa, sehingga perkembangan sikap dari siswa itu kurang diperhatikan. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri model pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Nah, pada proses pembelajaran ini, siswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi siswa juga diminta untuk menemukan inti dari materi pelajaran yang sudah dijelaskan. Nah, ciri yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, pada ciri-ciri ini, guru bukan hanya satu ajar, tetapi guru lebih ke fasilitator dan juga motivator siswa. Nah, aktivitas yang dilakukan pada ciri-ciri ini yaitu tanya jawab antara guru dan juga siswa. Untuk ciri-ciri yang ketiga itu adalah tujuan pembelajaran inquiry, yaitu mengembangkan berpikir secara sistematis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Nah, pada ciri-ciri ini, siswa tidak hanya diminta untuk menguasai materi, tetapi siswa diharapkan untuk menggunakan potensi mereka, mengembangkan potensi mereka untuk menguasai pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru. Next. Next. Oke, selanjutnya pengertian model pengajaran langsung. Menurut Arens, model pengajaran atau pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Jadi, pada proses model pengajaran langsung ini, yang menjadi pusat perhatiannya yaitu gurunya sendiri. Berbeda jauh dengan model pembelajaran inquiry. Mengapa? Karena jika kita lihat dari pengertiannya itu sendiri pun, model pembelajaran inquiry itu merupakan model pembelajaran yang meminta atau menuntut siswa untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, pencarian informasi untuk materi tersebut. Sedangkan model pengajaran langsung, di sini gurulah yang memberikan informasi, materi, atau pengajaran-pengajaran yang dibutuhkan siswa. Jadi di sini siswa hanya diminta untuk mendengarkan apa yang diberikan oleh guru. Bertolak belakang dengan model pembelajaran inquiry. Nah, di sini model pembelajaran langsung juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu ada 2 poin, dan kekurangannya juga ada 2 poin. Pertama, saya akan menjelaskan terkait kelebihan dari model pengajaran langsung ini. Kelebihan yang pertama, pendidik lebih leluasa
untuk mengontrol materi. Mengontrol materi di sini maksudnya adalah pendidik itu tahu mana yang harus diberikan kepada siswa dan mana yang belum bisa dikasih kepada siswa. Misalnya materi tentang segitiga. Pendidik tahu yang untuk tingkatan ini yang diberikan dan yang bagian ini itu belum pas untuk diberikan kepada tingkatan tersebut. Itu untuk kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua, penggunaan waktu untuk belajar menjadi lebih efektif untuk materi yang cukup luas. Jadi di sini pendidik sudah merancang misalnya untuk satu semester itu ada 20 kali pertemuan dan 20 kali pertemuan itu ada 10 topik. Nah, si pendidiknya ini itu ngatur pertemuan pertama itu materi yang diajarkan ini, terus pertemuan kedua ini dan seterusnya, sehingga untuk satu semester itu semua materi yang 10 topik tadi itu diajarkan kepada siswa tanpa ada satupun yang terlewatkan. Itu untuk kelebihan. Terus untuk kekurangan juga itu ada 2 poin. Poin yang pertama, siswa susah untuk berkreasi sesuai gaya mereka sendiri. Jadi di sini karena model pengajaran langsung itu bersifat satu arah, di mana yang mendominasi adalah pendidik, di sini siswa susah untuk berkreasi dan mengemukakan pendapatnya sesuai dengan cara dia memahami materi tersebut. Seperti itu. Kemudian kekurangan yang kedua, siswa menjadi lebih pasif karena model pembelajarannya itu adalah ceramah. Karena bersifat satu arah, di sini siswanya itu hanya memperhatikan apa yang diberikan oleh guru, hanya menerima apa yang diberikan oleh guru tanpa tahu asal-usul dari sebuah konsep. Jadi di sini dia hanya terlibat sebagai penonton saja dan bukan terlibat sebagai pemain utama. Itu makanya di kekurangan yang kedua itu dikatakan bahwa siswanya itu menjadi lebih pasif untuk model pengajaran langsung ini. Seperti itu. Next. Oke, untuk ciri-ciri model pengajaran langsung itu ada 3. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar, model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Next. Nah, sekarang kita lanjut ke sintaks pembelajaran inquiry dan sintaks pembelajaran pengajaran langsung. Nah, pertama kita jelaskan dulu sintaks pembelajaran inquiry. Sintaks pembelajaran inquiry itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan pertanyaan atau masalah. Nah, di sini guru akan membimbing siswa mengidentifikasi masalah dan masalah dituliskan di papan tulis ataupun di buku siswa. Guru juga membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Nah, yang kedua itu membuat hipotesis. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga, melakukan percobaan. Nah, pada tahap ini, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. Nah, guru membimbing siswa untuk mengurutkan langkah-langkah yang akan digunakan dalam proses menyelesaikan masalah yang sudah diberikan. Yang berikut, mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa setiap kelompok itu untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang sudah terkumpul. Nah, yang terakhir itu membuat kesimpulan. Nah, pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atas apa yang sudah mereka kerjakan. Setelah siswa sudah menyelesaikan dari langkah pertama sampai langkah mengumpulkan dan menganalisis data, berarti guru langsung membimbing siswa untuk bisa menarik kesimpulan dari hasil yang telah ada. Yang berikut, sintaks pembelajaran pengajaran langsung. Nah, sintaks pembelajaran pengajaran langsung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Nah, pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan, informasi latar belakang pelajaran,
pentingnya pelajaran dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Nah, yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pada tahap ini, guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar dan menyajikan informasi tahap demi tahap. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Pada tahap ini, guru merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal. Misalnya, guru memberikan soal. Nanti guru akan menjelaskan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut itu seperti ini. Nah, setelah memberikan bimbing pelatihan, guru akan memberikan soal yang serupa dan meminta siswa untuk mengerjakannya. Yang berikut, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Nah, pada tahap ini, guru mengecek apakah siswanya sudah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik atau tidak, dan memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa. Misalnya, ada yang kurang tepat, ada yang salah. Nanti guru bisa memberikan umpan balik, itu misalnya jawaban yang benar untuk soal tersebut itu seperti ini. Yang terakhir, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Nah, pada tahap ini, guru mempersiapkan kesempatan untuk melakukan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan kepada situasi yang lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini guru akan mempersiapkan pelatihan lanjutan itu seperti misalnya kalau pas pembelajaran berlangsung itu masih ada siswa yang belum menjawab dengan benar dan tepat, berarti guru akan memberikan pelatihan lanjutan seperti tugas ataupun latihan-latihan soal. Next. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.